Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini jumpa kembali dalam program kita menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan sekarang kita sudah di buku yang terakhir, yaitu membaca kitab yang ketujuh, yaitu kitab Masailu al-Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mengingat Ramadan sebentar lagi dan tentunya ta'lim kita selama Ramadan diliburkan dan kita fokus memaksimalkan Ramadan dengan berbagai ibadah dari puasa, salat malam dan selainnya, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali setelah Ramadan. Dan mengingat Ramadan sebentar lagi, maka mungkin kita manfaatkan malam hari ini untuk saling mengingatkan tentang apa-apa yang perlu kita ketahui, perlu kita saling mengingatkan, perlu kita hadirkan, perlu kita segarkan kembali berkaitan dengan memasuki bulan suci Ramadan. Dan sekarang sudah tanggal 27 Sya'ban 1447 Hijriah. Jadi sekitar 2 atau 3 hari lagi, 2 atau 3 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Maka tentunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddah. Seandainya mereka serius ingin berjihad, maka pasti mereka bersiap. Maksudnya ayat ini kisah tentang orang-orang munafik. Kalau betul mereka serius berislam, diantaranya berjihad, maka akan kelihatan persiapan mereka untuk berjihad. Sama dengan kita, kalau betul kita bersungguh-sungguh, kalau betul kita serius untuk memanfaatkan, memaksimalkan bulan Ramadan sebaik mungkin dengan ketaatan, maka pasti akan kelihatan persiapannya. Pasti kelihatan persiapannya. Semakin dekat Ramadan, maka
persiapan itu semakin matang. Ramadan itu merupakan perlombaan, persaingan, ambisius, dan seorang yang akan mengikuti lomba, akan mengikuti persaingan, maka pasti dia akan menyiapkan latihan-latihan, akan menyiapkan persiapan-persiapan untuk memasuki lomba tersebut. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah jami'an, di malam hari ini kita mengingatkan apa-apa yang harus kita hadirkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama tentunya adalah niat. Yang pertama adalah niat. Artinya niat dengan arti yaitu dalam hati kita tanamkan bahwa kalau saya dimudahkan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, maka saya akan manfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Saya tidak akan sia-siakan Ramadan, ya, saya tidak akan sia-siakan Ramadan. Ini namanya tekad. Ini namanya niat yang bulat. Ini namanya kesungguhan. Maka ketika seorang sudah punya tekad yang kuat, ya, sudah punya tekad yang kuat, maka andaikan pun dia tidak jadi melaksanakan apa yang dia niatkan karena uzur yang syar'i, entah dia sakit atau dia safar, bahkan ataupun dia meninggal, maka pahalanya, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan niatnya tersebut. Ini pentingnya niat. Jadi cukup berniat saja, bertekad, ya, itu sudah menjadi pahala bagi dia, seperti dia laksanakan secara langsung. Makanya kata Nabi SAW, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah." Siapa yang bersemangat, bertekad dengan suatu kebaikan, namun ternyata belum dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan tersebut, maka Allah tuliskan untuknya kebaikan yang sempurna. Ya, jadi sekedar bertekad, sekedar berniat sungguh-sungguh untuk melakukan suatu amalan, maka ternyata sekalipun nantinya belum terlaksana karena alasan yang syar'i, maka dia sudah mendapatkan pahala. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Kalau niatnya sungguh-sungguh, kalau niatnya besar, kalau tekadnya besar, maka juga hasilnya besar. Oleh karenanya, mumpung walaupun Ramadan sudah semakin dekat, tapi belum, maka manfaatkan sisa dari Ramadan ini, manfaatkan sebelum Ramadan ini, manfaatkan sisa dari Sya'ban ini untuk menghadirkan niat, untuk menumbuhkan tekad, untuk memiliki rencana besar di bulan Ramadan
mengamalkan amalan-amalan besar seperti puasa, sholat malam, baca Quran, ya, dekat dengan masjid, fokus beribadah, mengurangi kesibukan dunia. Kemudian yang kedua, di antara yang perlu kita siapkan, ya tentunya adalah kita perbanyak bertobat dan beristighfar, karena Ramadan merupakan bulan yang mulia, merupakan musim pahala, maka bulan yang suci, maka persiapan kita adalah perlu bersih-bersih. Perlu bersih-bersih, bukan hanya bersih-bersih rumah, bukannya hanya bersih-bersih masjid, tapi juga bersih-bersih hati. Ya, bersih-bersih diri. Kita bersih-bersih dari apa? Ya, bersih-bersih dari dosa. Karena yang menghalangi kita, yang menyebabkan kita tidak punya semangat untuk beribadah, itu karena dosa-dosa kita. Walaupun bulan Ramadan, kemuliaan, keutamaan, manfaat, pahala, ampunan, dan janji-janji Allah begitu besar di Ramadan, tapi kalau kita tidak bersih-bersih dosa, maka tidak ada semangat. Orang Makassar bilang dodong, lemah, tidak ada semangat. Sekalipun puasa, baca Quran, ke masjid, tidak ada kenikmatan, tidak ada penghayatan, penjiwaan. Ya, sekalipun mungkin dia beramal, tapi tidak ada penghayatan, penjiwaan, kesejukan, ya, kebahagiaan yang dia rasakan itu enggak ada. Oleh karenanya, walaupun Ramadan semakin dekat, tapi masih ada sisa dari Sya'ban, maka manfaatkan. Kita betul-betul bersih-bersih. Kita bersih-bersih dari dosa-dosa kita dengan cara banyak-banyak istighfar, dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bertobat? Yaitu kita meninggalkan dari dosa itu, kita menyesali apa yang telah kita lakukan dari dosa, dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. 3. Ini yang paling mendasar. Bagaimana kita meninggalkannya? Bagaimana kita menyesali akan perbuatan itu, dan bagaimana kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi hingga kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua yang sangat perlu kita siapkan, supaya di Ramadan nanti kita diberi semangat, diberi taufik untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, merasakan sejuknya ketaatan, merasakan lapangnya kita mendekatkan diri kepada Allah, dan itu hanya akan terasa kalau kita bersih-bersih. Ya, kita bersih-bersih, bersih-bersih hati, bersih-bersih diri. Ya, kita banyak-banyak istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tobat bukan nanti menjelang Ramadan kita mau tobat, tidak. Setiap saat kita bertobat. Setiap hari dan malam kita berdosa, perlu kita istighfar dan bertobat. Tetapi menghadapi atau menyongsong bulan yang suci, bulan yang mulia, tentunya terlebih lagi. Ya,
sangat ditekankan lagi. Jangan sampai Ramadan ini kita jalani seperti hari-hari biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada kebahagiaan dari ketaatan. Jangan sampai. Tentunya itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya, ya, kita tambah semangat istighfar kita. Kita tekadkan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan 3 syarat tadi. Kita meninggalkan, kita menyesali, dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, di antara persiapan kita ya adalah mengingat pentingnya waktu. Waktu dialah umur kita. Waktu itulah umur kita. Bahagia celakanya kita, bahagia sengsaranya kita tergantung bagaimana kita menggunakan waktu kita. Semenjak kita lahir hingga mati itu sudah sangat sedikit, sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu sangat singkat sekali. Bagaimana lagi dengan yang sisanya? Di antara kita ada yang sudah berumur ya 40 tahun. Ya, artinya sisanya mami. Sedangkan 60 tahun itu sedikit. Apalagi sisanya. Sudah sisanya tidak ditahu lagi berapa sisanya. Artinya misalnya kita di umur 40 tahun, kita nggak tahu berapa sisanya. Yang jelas sekade mami itu pasti. Yang jelas sisa sedikit. Tapi sekalipun dia sedikit, tapi kalau kita manfaatkan, kita akui itu sebagai nikmat, bahkan kita akui itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung. Nah, disebutkan di surah Wal Asri, ya, Wal Asri demi masa, demi waktu. Apalagi memasuki bulan Ramadan. Usia kita yang sisa sudah sangat singkat. Apalagi bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah bisa berjumpa dengan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanyalah hari-hari yang terhitung. Terhitung saja. Dia hanyalah hari-hari yang terhitung. Hari-hari yang berbilang. Maksudnya dia hanyalah waktu yang singkat. Dia hanyalah waktu yang singkat. Maka jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bisa berjumpa dengan Ramadan, lantas kita sia-siakan, rugi besar. Kenapa rugi besar? Ya, sedangkan sisa umur tak rugi besar kalau kita sia-siakan. Semakin kita manfaatkan waktu kita, kita semakin bahagia di akhirat kelak. Semakin nikmat kehidupan kita, semakin bahagia kita. Semakin kita sia-siakan yang sisa, maka semakin kita celaka, semakin kita tersiksa, semakin kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, semakin kita rugi. Apalagi ya siapa yang berjumpa dengan Ramadan. Siapa yang berjumpa dengan Ramadan lantas dia sia-siakan, maka itulah kerugian terbesar. Itulah bencana terbesar.
itulah kebinasaan terbesar. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah kondisikan supaya kita taat, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di mana setan diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan, ya, suasana dimudahkan untuk taat. Lantas dia sia-siakan, maka kira-kira di bulan apa lagi dia bisa sadar? Sedangkan di Ramadan yang Allah sediakan, yang Allah kondisikan supaya dia taat, tapi ternyata tidak mempan. Setannya diikat, ternyata tidak mempan. Maka kira-kira di luar Ramadan bagaimana? Sedangkan setan lagi terikat, dia tidak berubah, dia tidak semakin baik. Bagaimana lagi kira-kira kalau setannya terlepas? Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Sisi yang lain atau sebab yang lain, betapa banyak yang tidak dipertemukan lagi dengan Ramadan. Artinya dia sudah dipanggil oleh Allah, sudah duluan, dan kita hanya menunggu antrian. Kita hanya menunggu antrian. Kita lagi ngantri. Sudah ada tetangga kita, teman kita, keluarga kita, saudara kita, mereka sudah duluan dipanggil oleh Allah. Kita masih dikasih waktu, masih ada potensi untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Lantas kita bisa berjumpa dengannya, kita sia-siakan. Sedangkan ada orang-orang yang sudah tidak berjumpa lagi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ketemu lagi dengan Ramadan, yang mereka tentunya sangat merindukannya. Lantas kita sia-siakan. Sisi yang lain, apa mungkin kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Maka siapa yang bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, itulah yang pasti. Tahun depan belum tentu, iya kan? Tahun depan belum tentu. Iya, barangkali belum sampai Ramadan tahun depan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sia-siakan, maka rugi besar. Didambakan bagi orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian juga kalau kita sia-siakan, belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Lantas apa alasan kita untuk menyia-nyiakan Ramadan? Oleh karenanya, tidak ada yang mesti kita lakukan di Ramadan ini kecuali gaskan, ya, gaskan. Tidak ada yang kita lakukan, jangan setengah-setengah. Tapi jangan sampai gaskan sampai habis gas. Di 10 terakhir biasanya lagu sugaska ka memasak mie, siapkan mie lebaran, bu rasaka lagu sugas. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya gaskan, ya, jangan salah gas. Ya, dan ini sangat disayangkan dan terus berulang. Di 10 pertama masjid full. Di 10 kedua mulai ada kemajuan. Jadi pokoknya 10 pertama gaskan sampai tidak muat masjid. Di 10 kedua mulai ada kemajuan, sudah maju safka, maju,
ya. Di 10 ke 3 habis gas. Masa-masa nih orang, apalagi malam-malam 27, 28, 29 habis gas. Itu sangat disayangkan. Tiap tahun banyak kaum muslimin tiap tahun dikasih kesempatan dengan Ramadan seperti itu. Kemudian juga sering salah gas. Kalau salat tarawih masjid full, penuh. Tapi kalau salat subuh, masjid bayangkan, salat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Salat tarawih hukumnya sunnah. Salat subuh hukumnya wajib, ya, rukun Islam. Siapa tidak sholat batal Islamnya. Tapi coba lihat, salah gas ki. Salat tarawih nagaskan, salat subuh nagasna. Ini namanya, jadi gaskan itu gas yang benar, ya, salah gas. Iya. Yang mau digaskan di bulan Ramadan itu, ya, tentunya kita mantapkan yang wajib. Yang wajib. Apalagi memang Ramadan itu identik dengan 3. Sholat malam, ya, puasa, dan Quran, baca Quran. Ini identik dengan 3. Kalau mau ditambah lagi bisa itu sedekah, buka puasa, ya, itu kesempatan, jagain. Iya, ditambah dengan yang lain, tapi yang 4 ini harus dijaga. Ini khasnya Ramadan. Khasnya Ramadan, ini dia. Puasanya, sholat malamnya, baca Qur'annya, sedekahnya, itu buka puasa. Artinya apa? Sedangkan yang sunnah saja seperti sholat malam, sholat tarawih, itu hukumnya sunnah, kita gaskan, apalagi yang wajib. Kamu manjur. Begitu caranya. Sedangkan yang sunnah saja kita gaskan, apalagi yang wajib. Jangan yang sunnah digas, yang wajib salah gas. Iya kan? Atau kasih bangun orang sahur, sembarang pukul botol, ember, baskom, seng. Pas waktunya sholat subuh, tidur. Ini namanya salah gas. Jadi setelah kita mengetahui umur, kita ingat itu umur, kita ingat. Itulah yang termahal yang Allah berikan. Tidak ada yang termahal yang Allah berikan dalam hidup ini kecuali umur kita. Masih ada sisa umur, itu yang termahal. Selama kita masih hidup, berarti masa depan masih ada. Apalagi kita masih hidup di Ramadan, masa depan begitu cerah, masa depan begitu jelas. Tapi kalau kita sia-siakan umur, kalau selesai umur tak, habis umur tak, dengan artian datang ajal tak, tidak ada yang bisa. Mobil, rumah, PT, perusahaan, sawah, semua yang kita miliki tidak ada. Harta,
jadi rebutan ahli waris, iya kan? Paling anak-anak kita sedih, ya paling lama 1 minggu, paling lama 1 pekan sedih. Setelah itu kembali seperti biasa. Istri kita paling ya sepekan 2 pekan, setelah itu nikah lagi. Siapa tahu ya. Jadi menyakitkan. Iya, sehidup semati. Maksudnya 1 hidup 1 mati. Nggak mau mati dua-dua. Iya. Jadi begitulah dunia. Iya, tidak ada cari itu. Ya. Apalagi punajai hartana suamina, enak. Ya, jadi itulah dunia. Artinya setelah selesai ajal, habis umur kita, sudah enggak ada. Yang ada hanya apa? Yang sisa hanya pertanggungjawaban. Orang yang nikmati, ahli waris yang nikmati, tapi kita yang ditanya. Ngeri. Ahli waris yang nikmati. Untung kalau mereka bikinkan masjid, bikinkan biaya menuntut ilmu, ya, bikinkan amal jariah. Untung kalau dia ingat. Iya. Tapi kalau dia bikin salah-salah, iya, mereka yang nikmati, tapi kita yang ditanya. Maka harus kita pikir-pikir umur. Itulah yang termahal. Maka siapa yang bisa dipertemukan dengan Ramadan, jangan pikir lagi Ramadan tahun depan. Belum tentu. Bahkan boleh jadi tidak selesai Ramadan. Oleh karenanya siapa yang bisa berjumpa dengannya, banyak-banyak dia bersyukur kepada Allah. Sebagai bukti syukurnya, gaskan. Ya, sebagai bukti syukurnya, gaskan. Tapi ingat, jangan salah gas. Ya, yang sunnah saja digaskan, apalagi yang wajib. Salat tarawih saja, baca Quran saja yang sifatnya sunnah itu digaskan, apalagi yang salat wajib, apalagi puasa yang wajib. Iya. Ini yang ketiga. Kita ingat-ingat umur. Kita ingat-ingat waktu. Alhamdulillah Allah masih kasih kita kehidupan. Bersyukur. Apapun dulu, bagaimanapun kita dulu, selama masih hidup sekarang, masih ada harapan. Masih ada harapan, masih ada jalan. Jalan kebahagiaan masih terbuka. Jalan keselamatan masih terbuka. Oleh karenanya manfaatkan. Kemudian yang keempat, yaitu menyiapkan ilmunya. Karena agama kita dibangun di atas ilmu. Bukan ikut-ikutan, bukan turut meramaikan, bukan apa kata orang, bukan lagi musimnya. Tapi kita berRamadan hendaknya di atas ilmu. Di antara ilmu penting yang harus kita ketahui, yaitu ilmu yang berkaitan dengan puasa. Ilmu yang berkaitan dengan puasa. Karena ada orang puasa, disebutkan dalam hadis, kam min sha'imin hadduhu minas shiyam al-lagu war-rafa. Atau kama qala Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang puasa, tidak ada bagian dari puasanya kecuali hanyalah sahar wa
al-ju' wal atash. Tidak ada bagian dari puasanya kecuali al-ju' wal atash, yaitu lapar dan haus. Maksudnya ada orang puasa tapi ternyata puasanya tidak ada nilainya. Hasil dari puasanya hanya lapar dan haus. Banyak orang puasa tapi yang dia pikirkan ini bagaimana caranya tiba waktu buka puasa tidak terasa. Banyak orang puasa seperti itu. Ya, dia pikirkan bagaimana caranya ini tidak terasa waktu buka puasa tiba. Akhirnya apa nak kerja? Main game. Coba plus. Wih, jam 5. Sekali lah. Tidak terasa. Nah, apa nak? Puasa kapan? Puasa apa? Iya. Ada juga orang puasa apa kerjaan? Kalau dulu waktu kita sekolah biasa, dan sekarang kan sekolah tetap sekolah ya. Bayangkan kalau libur apa nak kerja? Pokoknya jalan dari pagi, jalan di sini, masuk hutan, melalui sungai, pergi di laut, sampai di rumah mau maghrib. Istilahnya keliling, tamasya, rekreasi, menghabis-habiskan waktu dalam rangka menunggu buka puasa supaya tidak terasa. Padahal bulan puasa itu, bulan Ramadan merupakan musim ketaatan. Hendaknya dia habiskan waktunya, siang maupun malamnya dengan ketaatan. Dari puasa, sholat malam, baca Quran, sedekah, dan ibadah lainnya. Bagaimana khusyuk, ibadah-ibadah hati tentunya lebih penting. Bagaimana penghayatan, penjiwaan, kesyukuran, merenungi akan nikmat yang Allah berikan, bisa berjumpa dengan Ramadan. Banyak-banyak istighfar, bertobat, memanfaatkan siang dan malamnya dengan segala ketaatan. Itu orang yang puasa. Ya, puasa tapi pote-pote kata-kata bicarakan orang, ghibah misalnya. Ya kan? Jadi pulang sholat subuh, ketemu teman sholat subuh, cerita panjang lebar, tidak mau habis pembahasan kan. Ternyata yang dibahas tetangga lah, teman lah, apalah. Puasa ini ghibah saya, dosa besar. Gimana caranya kita puasa tapi bikin dosa besar? Ya kan? Jadi jangan kita bayangkan bahwa puasa itu hanya tidak makan, tidak minum. Maka perlu kita belajar berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan sholat malam, berkaitan dengan 10 terakhir, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan Ramadan. Ya, kita belajar. Ya, supaya betul-betul kita gaskan dengan gas yang benar. Gak pakai salah gas. Kenapa salah gas? Tidak belajar. Maka perlu belajar. Ya, perlu kita belajar bagaimana puasa, bagaimana sholat malam di 10 terakhir, bagaimana i'tikaf, bagaimana zakat, ya, yang punya harta, zakat fitr, ya. Demikian pula di penghujung Ramadan berkaitan dengan hari raya. Ada banyak ilmu yang dia harus ketahui. Ya, ada banyak ilmu yang harus dia ketahui. Kemudian di 2 menit terakhir ini, jadi yang terakhir adalah yang perlu kita siapkan adalah semangat, mujahadah, kesungguhan, karena kita berlomba, karena kita bersaing, karena kita berpacu, maka fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Kata Nabi, sabaqal mufarridun, para al-mufarrid menjadi pemenang.
menjadi pemenang. Para sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun? Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Siapakah al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirun." Yaitu al-mufarrid, para pemenang. Para pemenang adalah yang banyak mengingat Allah. Yang banyak mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan, itulah pemenangnya. Mengingat Allah apa? Di Ramadan ya, manfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Jangan cenderung asing, tidur tapi kita atur jadwal. Iya. Jangan habiskan waktu dengan bikin buka puasa, habiskan waktu dengan berbagai macam makanan, tapi kita irit waktu. Kalau perlu belanja memang persiapan 1 bulan kalau ada uang, supaya tidak pergi di pasar lagi. Irit waktu. Iya, bukan main kalau tiap hari pergi di pasar itu berapa jam habis kalau dikalkulasi 1 bulan. Iya kan? Jadi betul-betul irit waktu, ini kesempatan. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin, kita atur waktu kita supaya betul-betul kita bisa fokuskan untuk ibadah. Dari puasa, sholat malam, baca Quran, banyak bersedekah, berzikir, ya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik itu ya, yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan sebaik mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.